Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik. Bismillah. Fitri Rahmani, Rayyan, Fidran Nur, nah, Fitrian Nur, Huzaimi, Mahathir, Bilal, Mulki Najib, Aina Mulki, Aina Najib, nah. Muhammad Nabil, Hazimi, Rafa, Muhammad Rafi, nah, Oka, Raihan Akbar, nah, Sastra, Sayyid Hasan, Fikri, طيب كيف حالكم يا شباب؟ بخير؟ استعددتم للدرس؟ Nah, ista'dadtum apa artinya? Nah, sudah siap? Apa jawabannya? Ista'dadna. Ista'dadna. Nah, baik. Kalau siap, bukunya disiapkan. Baik. Semuanya perhatikan. Sebelum Ustaz mulai, seperti biasa Ustaz ingatkan. Nah, yang paling penting ketika antum menuntut ilmu adalah untuk meluruskan niat. Niatkan apa yang antum pelajari, niatkan untuk diamalkan, niatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa semoga apa yang antum pelajari dimudahkan dan diberkahi Allah. Baik. Baik ya syabab, insyaallah hari ini perhatikan semuanya. Insyaallah hari ini kita masuk ke materi. Kalau yang sebelumnya, perhatikan semuanya. Kalau materi-materi yang sebelumnya bisa dilihat daftar isi. Kalau materi-materi yang sebelumnya itu termasuk ke dalam bab 1, yaitu bab adab. Ya, jadi dari hadis 1 sampai hadis 5 itu tentang adab. Jadi insyaallah hari ini, karena insyaallah tinggal 2 pertemuan, hari ini dan minggu depan. Jadi Ustaz mau membahas masalah bab 2 sedikit ya, yaitu tentang berbakti dan menyambung silaturahim. Nah, buka halaman 145 tentang muqaddimah dari silaturahim. Bab 2 yaitu tentang albirru wassilah. Tulis judulnya Al-birru wasilaturrahim. Berbakti dan al-birru, berbakti dan silaturrahim. Yang pertama kita akan menjelaskan perbedaan dari al-birru
as-silatu. Baik, perbedaan dari albirru dan as-silah. Albirru berbakti, as-silah silaturahim. Baik. Yang pertama albirru. Albirru. Apa artinya albirru? Apa tadi artinya albirru? Berbakti. Berarti kalau berbakti kepada siapa? Kepada. Nah, jadi tulis di sini yang pertama berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi maksud dari albirru adalah berbakti berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedangkan as-silah itu kepada keluarga selain orang tua. Nanti kita tulis di sini. Kemudian perbedaan yang kedua, albirru tentu berbakti itu mana yang lebih diutamakan? Albirru atau as-silah? Albirru, kedudukannya lebih tinggi. Atau lebih diutamakan. Kemudian perbedaannya selanjutnya orang yang tidak berbakti disebut durhaka atau bahasa Arabnya al-aqu. Durhaka. As-silah yang kedua, kalau yang albirru berkaitan dengan berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Kalau as-silah kepada
Nah, al-aqu. Bisa dilihat halaman 147. Al-aqu. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau tadi disebut al-aq, orang yang durhaka, kalau orang yang memutus, tulis orang yang disebut al-qati'. Al-qati'u dari kata qata'a yaqta'u, apa artinya? Memotong atau memutus, pemutus. Bisa dilihat di buku ya kalau kurang jelas, 147. Al-qati'u. Adapun orang yang tidak menyambung silaturrahim dinamakan pemutus atau al-qati'u. Al-qati'u. Baik, al-birru apa tadi artinya? Berbakti. Kalau as-silah, asal katanya tulis menyambung. Al-birru berbuat baik, terlebih yang dikhususkan kepada kedua orang tua. Al-birru berkaitan dengan kedua orang tua dan tentu saja kedudukannya lebih tinggi. Nah, kemudian as-silah, adapun as-silah apa artinya as-silah? Menyambung. Ya, as-silah menyambung berkaitan dengan berbuat baik kepada siapa? Keluarga atau kerabat. Nanti kita jelaskan siapa yang dimaksud dengan ar-rahim atau keluarga yang harus kita sambung. Kita lanjutkan dulu ke poin yang kedua. Istilah silaturrahim berbeda dengan ziarah. Istilah silaturrahim berbeda dengan ziarah. Ziarah. Katabtum? Nah, jadi perhatikan semuanya. Nah, kenapa kita membahas tentang silaturrahim itu berbeda dengan ziarah? Karena kadang orang salah mengartikan, ya, salah mengartikan yang aslinya ziarah disebut dengan silaturrahim. Misalkan seseorang berkunjung ke rumah temannya, ya, kemudian dia
menyebutkan ingin bersilaturahim, padahal bukan ya. Padahal istilah silaturahim itu lebih khusus lagi daripada hanya ziarah dan lebih diutamakan. Jadi kita membahas ini supaya kita bisa tahu mana yang silaturahim, mana yang ziarah. Jadi kita tahu mana yang lebih yang harus diutamakan ya. Jadi supaya kita tidak mementingkan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib. Jadi silaturahim itu hukumnya wajib. Adapun ziarah sunnah. Ya, jadi kita bisa mana yang harus kita pentingkan ya. Jadi ketika misalkan ya kita misalkan pergi ke suatu kota misalkan ya. Pergi ke suatu kota, di situ ada teman, ada kerabat atau keluarga. Ya, kemudian waktunya cuma sedikit misalkan. Maka mana yang lebih kita utamakan? Tentu yang wajib, yang keluarga, yaitu silaturahim ya. Adapun ziarah itu sunnah. Kalau ada waktunya silahkan dilakukan. Baik. Kita tulis dulu di sini. Silaturahim ya, seperti yang kita ketahui menyambung hubungan keluarga atau kerabat. Adapun ziarah, nah, sebagaimana asal katanya, silah apa artinya silah? Menyambung. Adapun ziarah apa artinya? Zara yazuru apa artinya? Mengunjungi. Nah, ziarah artinya Jadi kalau yang bukan keluarga itu ketika kita mengunjunginya disebut dengan ziarah. Akan tetapi ketika misalkan keluarga kemudian kita kunjungi, maka di situ terdapat silah, yaitu menyambung. Nah, setelah kita tahu ya mana yang silaturahim, mana yang ziarah, maka yang namanya silaturahim itu lebih diutamakan. Yang namanya silaturahim itu lebih diutamakan daripada hanya sekedar ziarah. Kalau silaturahim hukumnya wajib, adapun ziarah sunnah. Jadi kita bisa mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau kita bisa menggabungkan keduanya, maka itu lebih afdal. Baik. Nah, jadi silaturahim itu lebih diutamakan dan memiliki keutamaan. Silaturahim lebih diutamakan dan memiliki keutamaan. Di antaranya, nah, kalau sudah ditulis, lihat bukunya halaman 149. Paragraf silaturahim mendatangkan pahala-pahala yang istimewa. Dilihat halaman 149. Nah, dilihat
silaturahim mendatangkan pahala-pahala yang istimewa. Di antara pahala silaturahim adalah sebagaimana yang disebutkan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan atau menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim, hubungan kekeluargaan. Kemudian setelah menyebutkan beberapa amalan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah bagi mereka kesudahan atau tempat tinggal yang terbaik, yaitu apa? Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan silaturahim merupakan salah satu amalan yang dapat menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Di antara ditulis dulu. Yang di sini sudah? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, tulis dulu. Sudah semua ya? Ada. Baik, perhatikan semuanya. Setelah kita tahu tadi ya, apa itu albirru? Apa tadi albirru? Berbakti, yaitu ditujukan kepada siapa? Orang tua. Kemudian as-silah, apa artinya? Menyambung, ditujukan kepada keluarga dan kerabat. Dan yang namanya silaturrahim itu berbeda dengan ziarah. Jadi kita harus bisa membedakan, ya, supaya kita bisa mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian poin yang ketiga, tulis. Setelah kita tahu makna as-silah, kemudian kita pelajari makna ar-rahim. Silaturrahim, makna ar-rahim. Siapa keluarga yang wajib kita sambung hubungan dengan mereka? Baik, dilihat di sini. Kerabat ada 3. Tulis. Kita jawab azan dulu. Allah.
Baik ya syabab, kita lanjutkan. Nah, poin yang ketiga adalah makna dari ar-rahim atau kerabat. Maknanya, maksud dari kerabat itu siapa dan kepada siapa kita wajib menyambung silaturahim. Kemudian kita jelaskan dulu makna ar-rahim atau kerabat. Ya, siapa itu kerabat? Kerabat ada 3. Yang pertama, tulis. Kerabat dari ashar atau keluarga istri. Baik, yang pertama yang menjadi keluarga kita karena hubungan dari ashar, hubungan karena kita misalkan menikahi seseorang, maka keluarganya dia menjadi keluarga kita. Itu juga termasuk kerabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerabat sepersusuan. Bisa dilihat halaman 150. Nah, di situ ditulis ketiga apa makna dari ar-rahim, kerabat, dan kepada siapa kita harus bersilaturahim. Kerabat dari ashar, keluarga istri, termasuk di dalamnya adalah ipar, mertua, dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama yang menjadi keluarga kita karena keluarga dari istri. Kemudian yang kedua adalah kerabat sepersusuan yang menjadi keluarga kita karena misalkan kita menyusu dari ibu yang sama. Ya, jadi ketika ada seseorang menyusu dari seorang ibu, kemudian kita juga menyusu dari ibu tersebut, maka kita dengan orang tersebut menjadi saudara sepersusuan. Ya, walaupun kita tidak dilahirkan oleh ibu tersebut misalkan. Karena kita menyusu dari ibu yang sama, maka menjadi keluarga sepersusuan atau kerabat yang dikarenakan sepersusuan. Kemudian yang ketiga, kerabat dari nasab atau hubungan darah. Tulis dulu. Baik, kelas. Nah, jadi semuanya perhatikan ya. Yang namanya ar-rahim atau keluarga itu ada 3. Nah, nanti kita akan pelajari siapa dari kerabat-kerabat ini yang wajib kita sambung, yang hukumnya wajib untuk kita sambung. Kita pelajari dulu kerabat itu siapa saja. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama apa? Kerabat dari ashar, yaitu keluarga istri. Kemudian yang kedua kerabat sepersusuan. Kemudian yang ketiga adalah keluarga dari nasab atau hubungan darah. Kita menjadi keluarga dengan orang tersebut karena kita memiliki hubungan darah dari asal yang sama. Misalkan dari kakek dan nenek, kemudian mempunyai anak, kemudian cucu atau saudara, dan seterusnya. Nah, jadi di antara ketiga ini siapa yang wajib kita sambung silaturahim? Wajib ya, yang wajib. Tulis di sini. Yang dimaksud dengan silaturahim
Tulis. Baik, jadi di antara ketiga macam dari kerabat ini yang dimaksud dengan silaturahim yang kita wajib untuk kita sambung silaturahimnya adalah yang ketiga, yaitu kerabat dari nasab. Ya, jadi kerabat yang memiliki hubungan darah. Ya, misalkan saudara. Ya. Kalau orang tua dinamakan apa? Kalau orang tua masuknya ke silah atau ini? Nah, masuknya ke albir, ya, masuknya ke albirru. Lebih tinggi lagi ya. Kalau yang hubungan darah selain orang tua itu dinamakan silaturrahim. Jadi yang dimaksud dari silaturrahim di antara ketiga macam kerabat ini adalah kerabat yang memiliki hubungan apa? Hubungan darah. Taib. Yang sebelah sini sudah? Taib. Kemudian tulis lagi di sini. Saya perhatikan semuanya. Nah, jadi tadi yang dimaksud dengan silaturrahim adalah kerabat dari nasab. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kepada siapa kita wajib menyambung silaturrahim? Siapa di antara Salam. Yang baru datang perhatikan, dilihat. Jadi poin yang ketiga membahas masalah makna ar-rahim atau kerabat, siapa saja itu kerabat dan yang dimaksud dengan silaturahim kepada kerabat yang mana. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita wajib menyambung silaturahim. Yang pertama adalah makna dari ar-rahim, yaitu kerabat. Kerabat itu 3 macam ya. Kerabat itu ada 3. Yang pertama kerabat dari ashar atau keluarga istri, ya, yang menjadi keluarga kita dikarenakan keluarga tersebut adalah keluarga dari istri atau suami, itu masuk ke dalam ashar. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua dari keluarga adalah kerabat sepersusuan.
Ya, jadi yang menjadi keluarga kita karena menyusu dari ibu yang sama, walaupun misalkan berbeda lahirnya mungkin bukan dari ibu tersebut, akan tetapi karena kita menyusu dari ibu tersebut, maka anak dari ibu tersebut adalah saudara sepersusuan. Ini juga keluarga. Kemudian yang ketiga, kerabat dari nasab atau hubungan darah. Nah, ini yang ketiga ini yang dimaksud dengan ar-rahim, yaitu yang disambung hubungan dengan mereka, yaitu yang memiliki hubungan darah atau nasab. Nah, kemudian yang kedua, siapa di antara kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita yang wajib kita wajib kita sambung silaturahimnya. Nah, jadi di antara kerabat ini apakah semuanya yang memiliki hubungan darah wajib hukumnya? Ya, ini yang kita bahas yang wajib ya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat, ada 3. Kita sebutkan di sini yang dirajihkan, yaitu tulis yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Baik, uktubu ya syabab. Jadi di poin yang ketiga ada 2 ya. Yang pertama makna ar-rahim, siapa yang dimaksud dengan ar-rahim di antara 3 macam kerabat ini? Apa jawabannya tadi? Yang dari nasab atau memiliki hubungan apa? Hubungan darah. Kemudian yang kedua, siapa di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita yang hukumnya wajib untuk kita sambung silaturahimnya? Jawabannya adalah yang memiliki hubungan mahram. Apa artinya mahram? Nah, yang haram untuk dinikahi. Ya, jadi di antara keluarga yang mahram kita itu tidak boleh dinikahi. Contohnya tulis di sini. Siapa saja orang-orang yang memiliki hubungan mahram sehingga wajib kita untuk silaturahim kepada mereka. Bisa dilihat halaman 152. Nah, di situ dijelaskan orang-orang yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Dilihat yang pertama adalah siapa di situ? Siapa? 152. Nah, orang tua yang pertama yang memiliki hubungan mahram dengan kita. Semuanya paham ya makna mahram? Nah, berarti kalau misalkan bukan mahram berarti boleh untuk dinikahi ya. Berarti kalau tidak boleh disentuh. Kalau mahram haram untuk dinikahi ya. Berarti boleh kita bersentuhan. Orang tua. Perhatikan dulu semuanya sampai paham ya. Sampai sini. Perhatikan semuanya. Mahram paham ya? Apa tadi maksud dari mahram? Apa? Nah, tidak boleh dinikahi, berarti boleh disentuh orang tua misalkan. Kemudian yang kedua, saudara. Nah, saudara kandung. Atau saudara kandung atau saudara seayah atau seibu. Ini orang-orang yang hukumnya wajib bagi kita untuk sambung silaturahim.
Kemudian yang ketiga apa? Kakek dan nenek. Kemudian yang keempat, cucu. Nah, kalau keponakan, nah, kemudian yang selanjutnya, nah, al-a'mam. Maksudnya al-a'mam ini siapa? Paman. Ustaz tulis di sini amun ya. Al-a'mam. Apa artinya al-a'mam? Nah, paman dari bapak. Al-a'mam, paman dari bapak. Kemudian ammatun. Nah, al-a'mam. Amun itu satu, al-a'mam banyak, paman-paman maksudnya. Ammatun atau al-ammat, bibi dari bapak. Kemudian siapa lagi? Nah, al-akhwal. Ustaz tulis di sini satunya dulu ya. Kholun, apa artinya kholun? Paman dari ibu. Jamaknya al-akhwal, kemudian kholatun, jamaknya al-kholat. Nah, mana? Ini al-akhwal. Nah, akhwalun, al-akhwal jamak dari khol, kemudian kholatun, jamaknya al-kholat, bibi dari ibu. Jadi paman dan bibi ya, itu dibedakan ya. Kalau di Arab ada paman atau bibi dari ayah, ada paman atau bibi dari siapa? Ibu satunya. Kalau dari ayah ammun ammatun, kalau dari ibu apa? Kholun, kholatun ya. Paman juga tapi paman saudara dari ibu. Kalau kholun kholatun. Kalau kholatun saudari dari ibu. Nah, jadi semuanya ini adalah yang memiliki hubungan apa? Mahram ya. Yang memiliki hubungan mahram berarti wajib kita sambung. Berarti yang selainnya ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Jadi yang ini wajib, yang selainnya sunnah. Misalkan sepupu ya. Hanya sunnah ya, bukan wajib ya. Karena kalau sepupu mahram apa bukan? Bukan mahram. Jadi kita tidak bisa bebas untuk berinteraksi ya, maksudnya bebas untuk berinteraksi. Jadi yang memiliki hubungan mahram lah yang wajib kita sambung silaturahimnya. Wajib kita berbuat baik kepada mereka. Nah, keponakan termasuk. Nah, ini contohnya saja. Nah, kalau sepupu bukan mahram. Boleh? Nah, sampai di sini paham Tom? Nah, jadi poin yang ketiga, ada dua pembahasan kita. Yang pertama adalah maksud dari ar-rahim. Dari kata silaturrahim, silah sudah kita jelaskan apa tadi artinya silah? Silah apa artinya? As-silah apa artinya?
menyambung. As-silah apa artinya? Menyambung. Silatu ar-rahim, menyambung ar-rahim, hubungan kerabat. Nah, kemudian kita jelaskan siapa dari kerabat yang dimaksud dengan silaturrahim. Ya, siapa? Orang-orang yang memiliki hubungan nasab atau darah. Kemudian dari kerabat yang dari nasab ini yang memiliki hubungan darah, siapa di antara mereka yang wajib hukumnya bagi kita untuk sambung? Bibi dari ibu, kholatun, al-kholat. Kholatun. Kholatun. Kalau laki-lakinya kholun, perempuannya kholatun. Jamaknya kholat. Kholatun, kholat, bibi dari ibu. Nah, ini al-kholatu, al-kholat. Nah, ini jamaknya ya, yang samping ini. Ini satunya kholatun, al-kholat, jamaknya. Baik, yang sebelah sini sudah? Silahkan tulis yang belum. Yang sebelah sana. Baik, yang sebelah sini sudah semua? Nah, Ustaz hapus dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apa maksud dari ar-rahim atau kerabat yang kita diperintahkan untuk bersilaturahim dengan mereka? Jawabannya apa? Yang memiliki hubungan nasab. Apa tadi? Nasab. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, apa maksud dari ar-rahim, dari silaturahim? Keluarga yang dimaksud di sini siapa? Keluarga yang memiliki hubungan darah. Kemudian di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah tadi, siapa yang wajib untuk disambung silaturahimnya? Siapa? Orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Ya, jadi paham ya? Maksud dari ar-rahim, kemudian dari yang memiliki hubungan darah tadi, siapa yang wajib? Nah, jadi berarti yang selain ini hukumnya apa? Sunnah. Yang selain memiliki hubungan mahram hukumnya sunnah. Yang memiliki hubungan darah masih memiliki hubungan darah. Saya tulis dulu. Kalau sudah, perhatikan. Oke, poin yang keempat, perhatikan. Dilihat halaman 156. Nah, hukum berbakti kepada orang tua yang kafir dan fasik. Nah, langsung saya tuliskan. Apa? Baik. Perhatikan di sini. Hukumnya masih wajib berbakti kepada mereka. Tulis dulu.
Apa perbedaannya kafir dan fasik? Nah, kafir keluar dari Islam. Kalau fasik masih Islam tapi tidak menjalankan hukum-hukum. Yang fasik banyak hal-hal yang dilanggar dan tidak dilaksanakan. Ini fasik. Nah, orang tua yang kafir hukumnya masih wajib berbakti kepada mereka. Nah, di sini dijelaskan, para ulama menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mereka tidak membeda-bedakan antara orang tua yang taat atau fasik atau kafir. Dalilnya kita baca sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilihat halaman 157. Nah, Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Baca sama-sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi ayatnya menjelaskan tentang diwajibkan kepada manusia untuk biwalidayhi, untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua yang telah apa? Hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, ya, di dalam keadaan yang lemah, kemudian bertambah, kemudian ibunya menyusuinya selama 2 tahun. Kemudian dijelaskan di ayat yang selanjutnya, wa in jahadaka, apabila mereka memaksamu untuk berbuat syirik, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika mereka memaksa untuk berbuat syirik, berarti orang tuanya apa? Kafir, ya, tidak Islam. Ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, maka jangan ditaati apabila mereka menyuruh untuk berbuat syirik. Dilihat di sini selanjutnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tulis di sini dalilnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah mereka berdua di dunia ma'rufa, dengan baik. Tulis makna ma'ruf di sini, dilihat halaman 158. Al-Baghawi berkata, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ay bil ma'ruf. Kemudian wa huwa al-birru was-silah. Tulis makna dari ma'rufa. Mana? Ma'rufa. Mim. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian dijelaskan oleh Al-Baghawi makna dari ma'ruf. Wa huwa al-birru, apa artinya al-birru tadi? Berbakti, wassilatu, dan menyambung, wal isyratu al-jamilah. Tulis dulu.
wal ishratu al jamilah. Al birru berbakti, as-silatu menyambung, wal ishratu al jamilah Baik. Al-isyrah dari kata asya, ya'ishu mu'asyarah. Asya itu artinya hidup atau bersosialisasi atau memperlakukan mereka dengan baik. Memperlakukan dengan baik. Nah, wal isyratu al jamilah. Wal isyratu al jamilah. Memperlakukan dengan baik. Nah, al-isyratu memperlakukan dengan baik. Mu'asyarah yaitu ketika berinteraksi al-jamilah dengan baik atau bergaul dengan baik. Paham ya? Jadi hukum berbakti kepada orang tua yang kafir dan fasik adalah masih wajib. Dalilnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa, yang mana sebelumnya jelaskan apabila mereka menyuruhmu untuk berbuat syirik maka jangan ditaati. Wasahibhuma, kemudian apa? Pergaulilah mereka di dunia dengan baik, yaitu dengan berbakti, kemudian menyambung kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Terlebih lagi kalau hanya sekedar misalkan fasik, tingkatannya di bawah kafir. Kalau kafir keluar dari Islam, fasik tidak keluar dari Islam, akan tetapi melakukan keharaman di dalam Islam. Paham tum? Yang sebelah sini sudah dicatat. Nah, Ustaz hapus dulu. Nah, jadi sudah kita pelajari tentang silatur rahim, albirru wa silatur rahim. Yang pertama albirru yaitu berbakti, ditujukan kepada siapa? Albirru ditujukan kepada siapa? Orang tua. Albirru yaitu berbuat baik kepada orang tua. Silatur rahim menyambung hubungan kekeluargaan dengan keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang memiliki hubungan darah. Semuanya Ustaz harap dipahami ya, yang memiliki hubungan darah ya, itu diperintahkan bagi kita kepada mereka untuk disambung silaturahimnya. Kemudian di antara perintah tadi ada yang wajib. Siapa yang wajib dari mereka yang memiliki hubungan darah untuk kita sambung? Siapa? Orang yang memiliki hubungan mahram ya. Kemudian Ustaz masuk ke dalam hadis yang pertama. Insya Allah secara ringkas saja karena waktunya tinggal sedikit. Dilihat halaman 169. Hadis yang pertama, halaman 169, keutamaan. Keutamaan silaturahim. Saya bacakan. Baca sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilihat bukunya, sudah dapat halaman 169.
169. Baik, satu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Akhrajahul Bukhari. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man ahabba, apa artinya ahabba? Nah, menyukai, suka untuk ayyubsatalahu fi rizqihi, untuk dilampangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya. Jadi keutamaannya apa silaturahim? Nah, dilapangkan dan Taib, uktubu. Hadis yang pertama tentang keutamaan silaturahim, yaitu keutamaannya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Taib. Jadi di antara amalan-amalan ada yang balasannya di dunia, ya. Salah satunya adalah silaturahim, yaitu dengan diluaskan atau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Kemudian silaturahim juga memiliki keutamaan atau balasan di akhirat, sebagaimana tadi yang dijelaskan apa keutamaannya. Nah, disiapkan surga Aden. Nah, Taib, paham ya? Taib. Oktubu, hadis yang kedua. Langsung dilihat hadis yang kedua, halaman 173. Larangan memutus silaturahim. Baik. Kita baca hadisnya. Wa an Jubair bin Mut'im. Wa an Jubair, dilihat dulu hadisnya halaman 173. Baik. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannata qati'un. Ya'ni qati'a rahimin. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'un, orang yang memutus silaturahim. Jadi memutus silaturahim adalah termasuk di antara dosa yang apa? Kecil atau besar? Besar, karena diancam dengan tidak masuk surga. Tulis di sini. Dilarang memutus silaturahim. Diancam dengan tidak masuk surga.
Khalas katabtum? Nah, ditulis dulu. Nah, kalau sudah perhatikan. Nah, sampai di sini materi hari ini ya, tentang apa? Nah, silaturahim. Albirru wa silatur rahim. Tentang albirru yaitu berbakti dan silaturahim menyambung silaturahim. Sudah dijelaskan tadi, insya Allah paham semuanya ya. Nah, makna dari albir, makna dari silaturahim. Nah, jadi insya Allah minggu depan terakhir ya. Terakhir materi pertemuan kita, pertemuan yang terakhir. Jadi Ustadz insya Allah minggu depan kita adakan ujian tulis ya, ujian harian. Jadi yang Ustadz ujikan insya Allah yang antum pelajari hari ini tentang, kalau antum mau silahkan tulis ya, albirru wasilaturrahim, tentang albir dan silaturahim. Apa yang Ustadz minta di situ? Yang pertama, pengertiannya. Kalau antum mau tulis silahkan. Tulis di bukunya juga silahkan, di atas judulnya atau di atas muqaddimah atau di buku catatan. Nah, jadi bab tentang silaturahim, silaturahim, albir wa silaturahim. Pengertian albir dan silaturahim. Pengertian albir dan silaturahim. Pengertiannya, kemudian maksud dari ar-rahim. Maksud dari ar-rahim. Apa maksud dari ar-rahim? Adalah keluarga yang memiliki hubungan darah. Maksud dari, kalau misalkan antum mau tulis silahkan. Maksud dari ar-rahim apa? Keluarga yang memiliki hubungan darah. Kemudian siapa di antara ar-rahim tadi, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah yang wajib untuk disambung? Siapa? Orang-orang yang memiliki hubungan di mahram. Ya, jadi kalau tadi maksud dari ar-rahim yaitu orang yang memiliki hubungan darah. Kemudian pertanyaannya, siapa di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah tadi yang wajib untuk disambung? Di antara mereka yaitu yang memiliki hubungan mahram. Ya. Kemudian keutamaan dari silaturahim. Keutamaan silaturahim dan ancaman memutus silaturahim. Hukum memutus silaturahim dan ancamannya. Kemudian hadis yang kelima di dalam bab adab. Hadis yang kelima di dalam bab adab tentang apa? Adab-adab bermajlis. Ya, pelajari itu. Di situ ada 2 poin ya di adab-adab bermajlis, yaitu adab-adabnya apa saja dan keutamaan orang yang melapangkan majlis. Ya, kemudian hadis yang keempat. Jadi ada 3 insyaallah ya tentang silaturahim tadi. Kemudian hadis yang kelima tentang adab-adab bermajlis, dan hadis keempat tentang berbisik. Ya. Alasan dan hikmah dilarangnya berbisik. Baik. Insyaallah itu aja ya. Jadi tadi insyaallah minggu depan persiapkan, pahami hadis yang keempat di bab adab tentang berbisik, kemudian
hadis yang kelima tentang apa? Apa hadis yang kelima tentang? Tentang apa? Tentang apa ya sahabat? Nah, adab bermajelis. Dan yang ketiga tentang silaturahim atau albir wasilaturahim. Waktunya sudah habis. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan lebih sedikit. Saya harap apa yang Anda pelajari bisa diamalkan. Sampai sini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.